tidak mengapa, kita jawab saja bahwa memang saya begitu, selama kita bisa menjaga keikhlasan kita. Dan jangan-jangan pertanyaan itu bukan dalam rangka untuk sekaligus sebagai pujian bagi kita. Jangan-jangan ibadah yang kita lakukan ternyata keliru. Kita sangka kita sudah melakukan prestasi yang begitu hebat, ternyata itu keliru, ya, dan bukan sesuatu yang benar, ya, walaupun kelihatannya banyak. Maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ibadahnya, di mana beliau puasa tiap hari puasa, ya, tidak ada hari tanpa berpuasa, dan malamnya juga sholat terus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaka idza fa'alta dzalik hajamat lahul ain. Ya, mata akan menyerang, artinya dia akan mata akan bermasalah, ya. Karena mata butuh tidur. Tapi kita memforsir tenaga kita, mata kita tidak beri hak untuk tidur. Sebagaimana juga nafs ini, jiwa ini akan letih, ya, karena jiwa ini butuh istirahat. Dan dalam istirahat kita juga ada ibadah di situ. Ya, makanya sebagaimana kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Tasibu fi naumati kama ahtasibu fi qaumati." Saya berharap pahala dari Allah ketika saya tidur sebagaimana saya berharap kepada Allah ketika saya sedang sholat. Ya, jadi kita ketika menyiapkan diri untuk sholat lail dengan tidur istirahat, maka bukan nanti setelah kita sholat baru kita dapat pahala. Sejak persiapan itu, tidur kita itu sudah merupakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kemuliaan agama Islam ini. Ya. Dan inilah maksud, di antara maksud al-wasail laha hukmul maqasid. Bahwa wasilah itu sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Jadi kenapa kita tidur? Tujuan kita tidur untuk bisa sholat lail. Maka bukan nanti sholat lailnya dapat pahala, sejak wasilahnya kita sudah tempuh, maka tidurnya pun kita sudah berpahala. Ya. Jadi sebagaimana kalau tanya, apa hukum kita ditanya, kenapa antum tidur cepat? Karena ada nonton bola nanti malam. Ya. Ada pertandingan bola tengah malam, jam 3 mungkin, atau jam berapa biasa ada main bola. Maka apa kira-kira hukumnya itu? Ya. Apa kira-kira hukumnya? Maka kembali kepada apa hukum nonton bola di situ. Ya, kalau dia hukumnya mubah, maka tidur kita di situ juga tidak dapat pahala, ya. Karena orang juga tidur cepat, masya Allah tidur cepat, tapi apa? Untuk bangun tengah malam atau bangun sepertiga malam akhir untuk nonton umpamanya, ya. Atau ada satu momen-momen yang dia tiap itu tergantung, ya. Apalagi kalau dia memang sengaja untuk suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bukan cuma perbuatan haramnya. Sejak dia menempuh sarana-sarana untuk menyampaikan dia kepada amalan tersebut, dia sudah mendapatkan balasan sesuai dengan amalan tersebut. Bahkan seandainya pun dia tidak sampai melakukannya, tapi persiapannya sudah bisa dia dapat apa yang dia niatkan. Ya. Seandainya ada di antara kita sudah siapkan betul untuk bisa bangun sholat lail, namun ternyata ditakdirkan belum, maka sudah akan dapat pahala insyaallah, walaupun tidak sama dengan pahala orang yang sempat bangun sholat lail. Sebagaimana ada orang yang ketika bangun ternyata sudah azan subuh, dia sangat menyesal. Kenapa? Aduh, sudah selesai main bolanya. Ya. Jadi dia menyesal sudah azan subuh bukan karena tidak sempat sholat lain, tapi ternyata sudah selesai tadi, barusan selesai main bolanya. Ya, tidak sempat nonton. Maka ya tidurnya pun itu, ya, dia sudah mendapatkan bagiannya dari apa itu hukumnya. Ya. Kalau dianggap hukumnya mubah, ya taruhlah dia mubah, maka ya begitu juga, ya. Tapi kalau suatu hal yang sudah jelas keharamannya, maka ya, atau paling tidak makruh mungkin karena melakukan sesuatu yang seharusnya dia lebih memanfaatkan untuk ibadah di waktu itu, ya, maka begitulah ya hukumnya masing-masing. Kan itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza fa'alta dzalik hajamat lahul 'ain wa nafihat lahul nafs. Ya, jiwa ini akan letih, ya, dan mungkin akan bosan, ya, kalau kita melakukan yang seperti itu, ya. Artinya berikan haknya juga itu, ya, persiapan untuk ibadah, maka berikan waktunya mata kita untuk istirahat untuk sholat,
ya, istirahat untuk ibadah. Jadi sejak istirahat kita itu pun bernilai ibadah di sisi Allah. Ketimbang ya jamaah sekalian kita paksakan untuk ibadah pun tidak maksimal. Ya, orang yang bilang tidak mau saya tidur, lalu ibadah tanpa tidur sebelumnya, maka secara hukum asal dia tidak akan bisa maksimal. Ibadahnya pun dengan letih dan tanpa semangat, dan dia juga melawan kantuk yang sangat. Ya, sehingga makna ibadah yang diinginkannya dia tidak dapatkan. Nah, ini tidak lebih baik daripada orang yang melakukan persiapan sebelumnya, istirahat sejenak untuk melakukan ibadah secara maksimal dan lebih berkualitas. Dan ini ya kelengkapan ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Lalu beliau menegaskan, la shoma man shoma dahra. Tidak dianggap berpuasa orang yang berpuasa sepanjang tahun. Jadi bukan sesuatu yang dikatakan satu kemuliaan orang yang puasa sepanjang tahun. Kita sudah jelaskan yang lalu maksudnya, bahwa paling tidak mungkin maksudnya adalah orang yang tidak mengenal libur dalam berpuasa sampai juga ketika hari-hari Id dia tetap berpuasa. Nah, ini yang jelas keharamannya. Ya, ini yang tidak dianggap berpuasa orang yang seperti itu. Atau sampai hari-hari tasyrik pun dia tetap berpuasa. Ini tidak dianggap berpuasa. La shoma man shoma dahr. La shoma man shoma dahr. Atau orang-orang yang dia dengan puasanya itu dia sampai meninggalkan ya hal-hal yang lebih wajib baginya. Tapi memang secara umum bukan ini yang afdal, ya, bukan ibadah yang afdal berpuasa tiap hari. Kawan sekalian, syariat ini memberikan solusi. Kalau ditanya, apa tujuannya antum puasa setiap hari? Apa kok tujuannya antum puasa setiap hari? Dia bilang mau dapat pahala. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam syariat kita ada ibadah yang sama pahalanya dengan puasa sepanjang tahun. Ya. Jadi kalau memang mau dianggap puasa sepanjang tahun dalam artian setiap hari, maka cukup puasa 3 hari dalam sebulan, itu Anda sudah dianggap puasa dalam 1 tahun penuh. Ya. Maka kata Nabi SAW, "Shaumu thalathati ayyam shaumud dahr kullih." Puasa 3 hari dalam sebulan itu sudah dianggap puasa selama setahun. Ya. Dan ini kemudahan syariat Islam ini. Berapa banyak jamaah sekalian, hamba-hamba Allah terdahulu, dari umat-umat terdahulu, ibadahnya jauh lebih banyak daripada kita kelihatannya. Dan kita, karena umur kita juga singkat, kelihatannya lebih sedikit, tapi amalan pahala kita bisa mencapai amalan mereka. Sama. Ya, sama. Amalan kita yang mungkin dalam 1 hari bisa mencapai amalan mereka yang 1000 tahun mereka lakukan. Ya. Atau 1000 bulan. Ya. Lailatul Qadar. Ya. Amalan kita yang 1 kali bisa mencapai mungkin 1000 kali ibadahnya. Ya. Makanya seperti kita, ada tempat-tempat khusus ya yang pahala ibadah di situ 100.000 kali. Pahalanya 1000 kali. Ada waktu-waktu khusus yang amalannya berlipat ganda. Maka ini di antara kemuliaan syariat Islam dan lebih khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan itu dilihat juga ya, jangan cuma dilihat bagaimana banyak, tapi dilihat kira-kira bagaimana pencapaiannya, ya, bagaimana pencapaiannya. Jadi kalau antum melihat ya ada amalan yang sama hasilnya, satu yang lebih mudah dan satu yang lebih sulit, tapi hasilnya sama. Kira-kira yang mana antum dapatkan? Yang mana yang antum mau lakukan? Ya. Yang lebih mencapaikan antum atau yang lebih meringankan antum? Hadiahnya sama-sama, ya. Tentu kita pilih yang lebih ringan, ya. Selama hadiahnya sama. Adapun kalau hadiahnya beda, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bermujahadah untuk itu. Dan itu harus kita bermujahadah. Tapi kalau hasilnya sama, maka kita dianjurkan untuk tidak menyusahkan diri kita. Kita mengambil
yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari keringanan-keringanan tersebut. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu yang memang diberikan semangat ibadah yang lebih dari rata-rata umat ini, beliau mengatakan, fa inni utiqu aktsara min dalik. Saya punya kemampuan lebih dari itu. Artinya kalau 3 hari sebulan ringan itu. Apa itu 3 hari sebulan? Kita sudah jelaskan ya bahwa 3 hari sebulan ini jumhur mengatakan 13, 14, 15 ya. Yang disebut dengan ayyamul bid, hari-hari putih. Ya, hari-hari putih karena bulan purnama terang. Kecuali di bulan Dzulhijjah. Kita tidak boleh puasa tanggal 13-nya. Maka 14, 15, 16 ya. Namun juga sebenarnya hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwasanya tidak harus 13, 14, 15 ya. Jadi bisa awalnya, dan kita sudah pernah jelaskan 10 pendapat ulama kita tentang 3 hari sebulan. Tapi intinya 3 hari sebulan ya, 3 hari sebulan. Walaupun kebanyakan mengatakan afdolnya 13, 14, 15. Karena itu seandainya tidak bisa atau ada yang luput, maka tidak mengapa di hari-hari yang lainnya selama 3 hari dalam sebulan itu. Tapi bagi seorang Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, antara puasa tiap hari yang 300 harian, lalu puasanya ini cuma 3 hari dalam sebulan. Ya, berarti berapa kali itu? 36 ya? 36 ya? Kalau 3 hari dalam sebulan. Iya, terasa sedikit sekali. Kita biasanya 300 ya. Ini 1/10-nya saja ya. Maka beliau merasa lain-lain beliau rasakan ya. Cuma begitu, saya bisa lebih dari itu. Ulama mengatakan di antara faedah di sini adalah seseorang bisa mengukur kadar kemampuannya dalam ibadah. Jadi Abdullah bin Amr ini tahu beliau punya kecenderungan yang lebih dari itu. Fa inni utiku aktsara min dzalik, dan kita harus tahu yang masing-masing kita tahu kadar kemampuan kita dalam ibadah. Ya balil insanu ala nafsihi basirah. Kata Nabi SAW, fasaumu Daud alaihi salam. Kalau begitu puasa Nabi Daud. Jadi ini puasa jadi solusi bagi orang yang masih mau lebih daripada sekedar 3 hari sebulan, lebih daripada sekedar Senin Kamis ya. Maka yang paling afdal adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Beliau puasa sehari dan berbuka sehari, tapi dengan catatan la yafirru idza laqa. Beliau tidak lari dari medan peperangan ya. Ini kita sudah jelaskan ya korelasinya. Kenapa beliau sebutkan ini? Kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini? Karena Nabi Daud alaihissalam mengumpulkan antara kekuatan berpuasa dengan kekuatan di medan peperangan ya. Jadi istilahnya ruhbanul lail wa fursanun nahar, di malam hari seperti ahli rahib-rahib, para ahli-ahli ibadah ya. Tapi di siang hari mereka lah singa-singa ya, di medan peperangan. Ya, ruhban wa fursan, ahli-ahli kuda ya, di siang-siang hari. Ini yang susah. Biasanya kalau orang yang sudah puasa, jangankan mau berperang, kerja bakti saja sudah loyo. Ya, makanya seperti yang disebutkan dalam hadis itu. Ya, ketika orang sudah pada kerja-kerja persiapan untuk jihad, lalu yang puasa tidak bisa kerja, yang tidak puasa bisa kerja. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bahwa ulaika humul usah, ya, mereka itu dosa. Padahal mereka berpuasa dibilang ini dosa, dikatakan sebagai dosa karena tidak bisa memaksimalkan dirinya untuk melakukan amalan-amalan yang lain. Maka kita katakan silahkan antum melakukan ibadah-ibadah yang kelihatan sangat maksimal itu dengan catatan tidak membuat antum alpa atau absen dari kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tapi kalau puasanya antum menyebabkan antum tidur terus di rumah, menyebabkan antum tidak kelihatan dalam momen-momen kebaikan yang lainnya, maka kita katakan sederhana saja, yang sederhana.
Bukan berarti tidak, ya. Makanya ikhwas sekalian, lihat antum kebijakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang yang punya semangat seperti ini, jangan juga dipadamkan semangatnya. Jangan berhenti usah puasa sunnah, ya. Memang dia semangatnya puasa sunnah. Kalau kita arahkan ke yang lain, mungkin dia tidak bisa. Maka tidak boleh juga, bukan hal yang bijak jika kita hilangkan sama sekali semangatnya, tapi diarahkan. Karena mungkin saja semangatnya itu tidak pada tempatnya. Maka diberikan dulu 3 hari sebulan. Tapi kalau dia masih mau semangat lebih dari itu, maka ditambah lagi, silakan. Tapi jangan lebih dari itu. Nah, ini solusi yang terbaik yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang kedua dari terakhir, hadis yang juga dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda kepada beliau, ahabbus salati ilallah salatu Dawud alaihi salam. Jadi tadi ada tentang salatnya tadi? Tidak ada tadi ya, tidak ada tentang salatnya. Ini ada tambahan bahwa Nabi Daud alaihissalam memang prestasi beliau dalam ibadah bukan cuma dalam masalah puasa saja, tapi juga dalam masalah salat. Ya. Jadi macam-macam memang ya, berbeda-beda ya kemampuan kita. Ada orang yang Masya Allah mungkin kalau dilihat dalam masalah salatnya standar saja, standar dalam artian hal-hal yang memang wajib, lalu salat-salat rawatib, tapi ada juga yang lebih dari itu. Dan ada juga orang yang standarnya yang salat puasanya yang lebih daripada yang lainnya. Tapi ada juga orang yang sedekahnya yang lebih, ya, sedekahnya yang lebih. Adapun Nabi Daud alaihissalam yang menonjol dari beliau yang disebutkan, ya, Nabi Daud ini perlu dipelajari sebenarnya sirah beliau, ya, lebih jauh. Beliau ini bapak dari siapa? Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau seorang khalifah, pemimpin. Beliau seorang panglima di medan peperangan juga, ya. Beliau seorang yang memiliki juga banyak keturunan, ya, banyak keturunan, bahkan banyak istri, ya, ratusan bahkan, ya. Padahal beliau rajin juga puasa, gimana itu, ya, rajin juga bangun tengah malam, dan beliau juga paling bagus tilawatul Qur'annya, qiraatul Qur'annya, ya. Ini Nabi Daud alaihissalam. Ini yang perlu dipelajari, ya, artinya jangan kita bawa melakukan ini terlalu kita mengabaikan yang lainnya. Beliau bisa melakukan yang semacam ini karena beliau bisa mengumpulkan setiap kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya, jadi kemampuan ibadah salatnya, kemampuan puasanya tidak menyebabkan beliau lalai dari kewajiban-kewajiban yang lainnya. Jadi ternyata salat yang terbaik, maksudnya salat sunnah adalah salatnya Nabi Daud alaihi salam. Dan ini menjelaskan kepada kita tentang salat adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, namun bertingkat-tingkat di sisi Allah. Jadi secara umum setiap orang yang salat wajib Allah cintai, dan ditambah dengan salat sunat Allah makin cintai. Tapi ada salat sunat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekaligus juga menegaskan tentang isbat sifatil mahabbah kepada Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hadis-hadis yang seperti ini menetapkan adanya sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat cinta Allah kepada hamba-hambanya. Berbeda dengan beberapa ahli takwil yang dari kalangan Asy'ariyah dan yang lainnya yang mentakwil sifat-sifat yang semacam ini. Bagi mereka tidak pantas menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala karena cinta itu ada hal yang negatifnya dan tidak pantas hal itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mentakwil dengan beberapa takwil-takwil yang tidak pantas. Padahal kita tidak menetapkan bagi Allah sifat mahabbah kecuali karena disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah sendiri yang menyebutkannya. Maka kita menetapkan sifat-sifat tersebut dengan penuh keyakinan. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penuh keyakinan bahwa segala sifat-sifat yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis-hadis qudsi dan ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, itu semuanya sifat yang
harus kita tetapkan bagi Allah tanpa kita samakan sedikit pun dengan makhluk-makhluknya. Ya. Tapi kita mengatakan Allah cinta sebagaimana yang datang dari wahyu Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan kepada kita adanya sifat mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan bahwa salat adalah ibadah yang Allah cintai dan salat bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah yang paling Allah cintai, salat sunnahnya Nabi Daud alaihissalam. Apa maksudnya ini salat sunnah? Itu model salat lailnya Nabi Daud alaihissalam. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwa salat yang paling afdal salat lail. Salat sunnah yang paling afdal adalah salat lail, dan salat sunnah lail yang paling afdal salat sunnah lail yang diajarkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Kemudian wa ahabbus siyami ila Allahi siyamu Daud, dan juga ternyata puasa sunnah yang terbaik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Ini juga menjelaskan kepada kita bahwa di antara amalan yang paling Allah cintai adalah puasa. Dan puasa bertingkat-tingkat di sisi Allah. Lalu puasa sunnah yang paling Allah cintai adalah puasa sunnahnya Nabi Daud alaihissalam. Dan ketika disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka ini juga sudah menjadi bagian syariat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan berpikir ya kalau begitu berarti Nabi Daud dan umatnya Nabi Daud lebih afdal ya. Kita katakan ini juga sudah menjadi bagian syariat dari kita. Makanya siapa yang mengamalkan model puasanya Nabi Daud dan model salat sunnahnya di waktu malam hari yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam, maka dia telah menjalankan syariat dari mana? Syariat dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi Muhammad SAW tidak melakukannya. Ya. Jadi kalau kita baca nanti nih, ternyata apa yang disifatkan Rasulullah tentang solatnya Nabi Daud dan puasanya Nabi Daud tidak persis seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka kita katakan, ya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, bahwa Nabi kita SAW kadang mencintai satu kebaikan, lalu beliau ingin melakukan kebaikan itu, tapi beliau kadang meninggalkannya karena tidak ingin menyusahkan umatnya. Karena kapan beliau lakukan, maka amalan itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat ditekankan, bahkan boleh jadi ketika wahyu masih bisa turun, maka dia menjadi sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau kadang meninggalkan amalan-amalan yang sangat ideal, yang paling afdal untuk tidak menyusahkan umatnya. Atau kata ulama kita, karena beliau juga punya tugas-tugas yang lain, ya, ibadah-ibadah yang lain yang beliau lakukan sehingga beliau tidak melakukan amalan-amalan tersebut. Tapi ketika beliau memberikan ruang kepada kita untuk melakukannya, maka itu berarti dia termasuk amalan-amalan yang disyariatkan dan juga menjadi bagian dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kita merinci apa yang dimaksudkan salat sunnahnya Nabi Daud dan puasa sunnahnya Nabi Daud. Untuk salat lailnya Nabi Daud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yanamu nisfal lail. Beliau tidur dulu. Ya, jadi beliau tidur dulu di awal malam. Pertengahan malam beliau tidur. Wa yaqumu thuluthahu. Dan beliau berdiri salat lail sulusahu, sepertiga malam. Wa yanamu sulusahu. Dan yang tersisa seperenam beliau salat lagi. Beliau tidur lagi, ya. Jadi seperdua tambah sepertiga tambah seperenam sama dengan satu malam, gitu ya. Seperdua berarti 3/6 ya. Tambah sepertiga berarti 2/6 tambah seperenam jadi satu malam. Ya, jadi satu malam ini beliau bagi bagian awal tidur. Lalu setelah itu bangkit
Karena memang yang paling afdal kalau didahului tahajud itu didahului dengan tidur dulu. Lalu bangkit untuk sholat. Lalu ternyata, ya kan inilah waktu-waktu yang paling afdal di mana Allah Subhanahu wa taala turun untuk menunggu permintaan-permintaan istighfar dan tobat dari hamba-hambanya. Lalu ada ada seperenam yang terakhir dari waktu malam hari digunakan untuk tidur lagi. Kenapa dikatakan ini lebih afdal dibandingkan orang yang sampai akhir malam dia tetap sholat? Kata ulama kita, paling tidak ada dua. Pertama, karena kalau dia punya waktu untuk istirahat lagi sebelum masuknya waktu subuh, maka dia akan bisa mengembalikan staminanya, mengembalikan fisiknya lagi, kekuatannya lagi untuk bisa sholat subuh dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kata ulama kita, karena ini lebih menjaga keikhlasannya, ya, menjaga keikhlasannya. Karena dia bangun pada saat orang tidur, dan juga ketika orang baru bangun, ya, kan biasa umumnya manusia, ya, umumnya kita ini bangun nanti menjelang sholat subuh. Dia kelihatannya tidur, ya, kita menjelang sholat subuh, umpamanya baru bangun, dia tidur. Padahal dia, orang sangka dia tidur, padahal dia sudah bangun sebelumnya, dan sekarang ini yang kita lihat dia tertidur, dia ini cuma beberapa waktu sedikit dia tidur karena mau istirahat untuk menjelang sholat subuh lagi, ya. Jadi dia bisa menjaga keikhlasannya. Jadi dia bangun pada saat orang tertidur. Orang masih lelap tertidur, dia sudah bangun. Dan orang baru bangun, dia sudah tidur lagi, ya. Orang bangun, dia sudah tidur lagi. Ini menjaga keikhlasannya, ya, dalam ibadahnya. Dan ini yang terbaik, ya. Ini yang terbaik. Jadi tidak sepanjang waktu, ya. Jadi kira-kira kalau seandainya malam itu biasa berapa jam itu malam? Malam biasa, satu malam itu berapa jam? Taruhlah 12, ya. Taruhlah 12. Jadi lumayan juga tidurnya sebenarnya, ya. Jadi umpama ya tentu saja awal malam, ya, nisful lail, tidak mungkin juga, ya, kalau dihitung malam mulai maghrib, tidak mungkin juga mulai maghrib dia tidur, ya. Karena kalau kita karena masih ada sholat isya, dan sholat isya tidak boleh kita tidur, ya. Artinya waktu yang dimakruhkan tidur juga antara maghrib dan isya, sebagaimana dalam hadis. Artinya kalau seperdua, 6 itu 6 jam, ya, 6 jam seperdua malam awal. Berarti kira-kira jam 8 mungkin 4 jam dia tidur dulu, ya, pada isya dia tidur, langsung tidur. Lalu sepertiga dia sholat, ya, sepertiga dari 12, 4 jam kurang lebih, 4 jam dia sholat lail. Lumayan itu, ya, sangat lumayan bagi kita. Kita biasa kalau Ramadan berapa jam itu? Kita biasa cuma 2 jam, bangun jam 2 sampai jam 4, 2 jam. Terasa sudah hebat sekali, ya. Ya, ya, terasa orang sudah merasa, Masya Allah, ya, saya 2 jam. Ya. Ini 4 jam, ya, 4 jam sholat lailnya. Lalu seperenam malam, berarti 2 jam kurang lebih, ya. Jadi 2 jam kurang lebih tidur lagi. Ini sudah bisa mengembalikan stamina untuk bisa sholat subuh secara maksimal. Ini bisa diamalkan, ya, bagi yang mau mengamalkan seperti itu. Tapi berarti pada isya langsung tidur, ya, tidak ada lagi cerita-ceritanya, ya. Tidak ada lagi hal yang sia-sia. Kalau kita mengatakan sulit, maka memang ini adalah sholat yang paling baik yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang, ya. Maka berbahagia, ya, mereka-mereka yang seperti ini. Karena hal ini yang dianjurkan kepada seorang Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Paling tidak kita tahu siapa diri kita. Bahwasanya kita ini masih sangat jauh dari hal-hal yang terbaiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ya. Hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu shaumi, telah diceritakan kepada Nabi
sallallahu alaihi wasallam puasaku. Nah, ini kita sebutkan yang lalu telah diceritakan. Artinya ada yang ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasanya Abdullah bin Amr bin As. Dan ini kita sudah jelaskan menunjukkan bahwa tidak apa-apa gibah yang seperti ini. Ini satu sisi gibah kelihatannya karena kita ceritakan sebulan ini ya. Gibah itu adalah menceritakan sesuatu yang dia tidak sukai ya. Karena Abdullah bin Amr bin As sebenarnya tidak suka untuk diceritakan karena beliau mau menikmati ibadah itu. Tapi ini mau dilarang dari ibadah ini. Ya, kalau sebagian orang mungkin kalau diceritakan tentang ibadahnya suka ya, tapi bagi dia ini sebenarnya tidak beliau senangi. Tapi kalau ada maslahatnya, maka ghibah itu dibolehkan ya, utamanya untuk meluruskan kesalahan dari apa yang biasa kita lakukan. Fadakhala alayya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangiku. Ya. Jadi ini dikatakan Nabi yang mendatangi, dan dalam sebagian riwayat Abdullah bin Amr bin As mendatangi. Nah, ini antum silakan kumpulkan ya hadis-hadisnya. Yang mana ini? Apakah Rasulullah yang datangi atau beliau yang dipanggil? Ya. Fadakhala alayya, kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, maka Nabi mendatangi saya. Dan kalau ini riwayat yang lebih sahih menunjukkan bagaimana ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau datangi muridnya untuk meluruskan muridnya. Ya, beliau datangi muridnya untuk memberikan nasihat yang terbaik. Fa'alqaitu lahu wisadatan min adam. Maka saya ketika didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini zahir hadisnya memang beliau didatangi. Kan itu beliau berikan kepada Nabi bantal dari Adam. Adam ini dari kulit ya. Adam itu warna tanah ya, tanah. Artinya kulit yang berwarna kecoklatan. Hasyuha lifun ya. Yang yang dililit oleh lif ya. Hasyuha ya, serat-serat dari kurma ya. Fajalasa alal ardi, lalu beliau duduk di atas tanah ya. Wasarat alwisadatu baini wa bainahu, ternyata ditawarkan bantal untuk beliau duduk di atas bantal itu, tapi beliau memilih duduk di atas tanah saja, menunjukkan ketawaduan beliau. Maka bantal yang tadinya disodorkan itu berada di antara Abdullah bin Amr dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan bagaimana kemuliaan dari Nabi SAW dan tawadhu beliau, sekali juga menunjukkan bagaimana Abdullah bin Amr bin As tahu bagaimana memuliakan Nabi sebagai seorang tamu. Ya, jadi disyariatkannya memuliakan tamu, apatah lagi seperti seorang Nabi SAW. Namun Nabi kita dengan tawadhunya, beliau tidak mau dibedakan dengan sahabat-sahabatnya yang lain. Maka beliau tidak duduk di atas bantal itu, tapi beliau duduk di atas tanah sama dengan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Faqal, beliau langsung mengatakan, "Ama yakfika min kulli syahrin thalatha ayyam?" Apakah tidak cukup bagi kamu puasa dalam setiap bulan 3 hari? Ini kira-kira langsung disampaikan atau ada sebelumnya? Ada sebelumnya ya. Jadi sebenarnya bukan langsung ini ya. Makanya seperti yang tadi saya sebutkan ya, antum kumpulkan apa kata-kata prolognya sebelum ini. Jadi beliau ditanya dulu. Katanya, saya dengar antum ini puasanya begini, ya. Lalu barulah setelah itu, kenapa tidak cukup gini saja, ya? Sudah tahu tugasnya? Paham tuh? Ya. Lalu dikatakan, apa tidak cukup bagi kamu puasa 3 hari sebulan saja? Qala qultu ya Rasulullah. Beliau berkata, wahai Rasulullah. Qala khamsan. Ya, di sini beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah apa? Tidak disebutkan. Kira-kira apa di sini yang tidak disebutkan lafadznya? Apa kira-kira lafadz yang tidak disebutkan sini? Inni mutiqu aktsar min dzalik. Saya bisa lebih dari itu. Ya, jadi ini namanya ikhtisarul hadis ya, perlunya, makanya ini pentingnya mengumpulkan ya riwayat hadis secara lebih lengkap. Saya bisa lebih dari itu. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan khamsan, kalau begitu 5 kali puasa dalam sebulan. Kalau tidak mau cukup 3 hari dalam sebulan, bisa 5 hari dalam sebulan. Qultu, ini ada tadi begini dalam hadis sebelumnya, 5 hari dalam sebulan tidak ada. Ya, ini menambah ya. Lalu beliau lagi bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah apa? Kira-kira wahai Rasulullah apa? Saya sanggup lebih dari itu.
Maka dikatakan sab'an, kalau begitu 7 hari dalam sebulan. 7 hari dalam sebulan. Qultu ya Rasulullah. Ya, beliau memelas lagi, minta lagi. Ya Rasulullah, tambah. Ya. Kalau kita bilang mungkin ya Rasulullah bisa dikurangi. Ya Rasulullah bisa dikurangi. Ya. Ini bilang ya Rasulullah bisa ditambah. Masya Allah. Ya. Tis'an, 9 hari dalam sebulan. Kalau gitu, kalau masih mau tambah, ya saya berikan di 9 hari dalam sebulan saja. Qultu ya Rasulullah. Ya, dia bilang, wahai Rasulullah, tambah-tambah lagi. Ya, dia minta lagi tambahan. Qala ihda asyrah. Kalau gitu 11 hari dalam sebulan. Ya, 11 hari sebulan. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah hampir apa? Sudah hampir puasa tiap hari ini ya. 11 hari dalam sebulan sudah hampir, kalau 15 hari sebulan berarti sudah puasa Daud itu ya. Ini 11 hari. Sudah hampir dekat dengan puasa Nabi Daud alaihissalam. Namun karena mungkin beliau sudah minta tambahan lagi, maka Nabi SAW mengatakan, la sauma fauqa saumi Daud. Tidak ada lagi puasa yang lebih dari puasanya Nabi Daud alaihissalam. Syatrad dahri, puasa setengah tahun. Ya, setengah tahun. Sum yauman wa aftir yauma. Maka puasalah 1 hari, lalu besoknya berbuka. Inilah keadilan ya, yang diajarkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Sebagaimana kata ulama, bahwa di saat beliau berpuasa, beliau banyak bersabar. Dan di saat beliau tidak berpuasa, beliau banyak bersyukur. Dan tidak ada kelebihan dari seseorang, lebih dari seorang yang bisa mengumpulkan antara sabar dan syukur. Ya, sabar dan syukur, 2 sifat yang sangat mulia, yang ketika diberikan kepada seorang hamba dia mencapai kesempurnaannya. Sekian ini ya beberapa hal yang terkait dengan seorang sahabat yang sangat mulia, seorang sahabat yang rajin menulis hadis, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, penulis hadisnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sejak awal-awal, dan juga seorang pemuda yang terkenal dengan semangat ibadahnya, baik itu ibadah sholatnya maupun ibadah puasanya, dan juga ibadah apanya? Tilawatul Quran. Ya, itu kumpulkan juga ya. Dikumpulkan itu semuanya. Jadi jangan sampai ada yang luput. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kecintaan ya dalam berbuat kebaikan. Jika kita tidak bisa mencapai yang seperti ini, maka saddidu wa qaribu. Ya, kalau tidak bisa tepat seperti ini, maka paling tidak kita berusaha untuk mendekatinya. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.